Jebakan gengsi, 7 lubang kantong yang menguras naluri survival finansialmu. Gengsi, sebuah virus tak kasat mata yang diam-diam menyelinap ke dalam dompet, menggerogoti rencana keuangan, dan bahkan mengikis kebahagiaan sejati. Di era serba terkoneksi ini, di mana validasi sosial terasa hanya seujung jari, gengsi telah bertransformasi menjadi ilusi kebahagiaan yang sangat mahal harganya. Kita seringkali merasa terjebak dalam pusaran tuntutan tak berujung untuk tampil layak, berkelas, atau tidak ketinggalan zaman di mata orang lain. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan stabilitas finansial dan ketenangan batin kita sendiri. Di episode 1 series Financial Mindset kemarin, kita sudah membahas mengapa penting sekali untuk membebaskan diri dari belenggu ini. Kita sudah mengupas tuntas mindset-nya, why-nya, dan kini, Jago Kelola Uang akan membawa Anda lebih jauh, lebih dalam ke medan perang sesungguhnya. How-nya. Kita akan menggebuk habis 7 pengeluaran gengsi yang paling sering bikin kantong jebol, mengungkap sisi gelap di balik kilaunya, dan menawarkan jalan keluar yang realistis dan memberdayakan. Siap-siap untuk sadar diri, siap-siap untuk revolusi finansial pribadi Anda. Melawan arus, mengidentifikasi 7 pengeluaran gengsi fatal. Mari kita selami satu persatu lubang-lubang kantong yang seringkali tak kita sadari telah dikuasai oleh gengsi. 7. Gaya hidup sosialit yang dipaksakan, ilusi di balik layar kaca. Pernahkah Anda merasa perlu nongkrong di kafe premium dengan harga kopi selangit, bukan karena Anda benar-benar menikmati cita rasanya, melainkan demi 1 atau 2 jepretan foto untuk diunggah ke Instagram Story? Atau mungkin membeli sebotol wine mahal yang sebetulnya rasanya tidak terlalu Anda suka, hanya agar terlihat classy di hadapan teman-teman Anda. Ini adalah manifestasi nyata dari gaya hidup socialite yang dipaksakan. Mengapa tidak terjebak? Di balik kebutuhan untuk terlihat, ada keinginan mendalam untuk diterima, diakui, dan bahkan dikagumi. Media sosial memperparah fenomena ini, menciptakan standar kebahagiaan yang artifisial, di mana nilai diri seringkali diukur dari seberapa mewah atau kekinian apa yang kita pamerkan. Kita takut dibilang cupu, kagaul, atau ketinggalan zaman. Harga yang sebenarnya, selain biaya langsung 50.000 sampai 100.000 per minggu, yang sebenarnya bisa dihemat, ada harga emosional yang lebih besar. Stres karena harus menjaga citra yang bukan diri kita, kecemasan finansial karena dompet menipis, dan kekosongan batin karena validasi yang dicari tidak pernah benar-benar memuaskan. Alternatif yang membebaskan. Pernahkah Anda merasakan nikmatnya secangkir kopi robusta hangat atau es teh manis di warung kopi sederhana atau warteg setempat? Bukan hanya hemat, pengalaman itu seringkali lebih otentik di tengah hiruk-pikuk kehidupan nyata. Tanpa tuntutan untuk berpose, Anda bisa lebih fokus pada percakapan yang substansial atau menikmati momen ketenangan pribadi. Hemat 50.000 sampai 100.000 per minggu bukan hanya angka, tapi kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar Anda nikmati, bukan apa yang harus Anda pamerkan. 6. Gadget terbaru adalah kewajiban. Perbudakan hype teknologi. iPhone terbaru rilis, Samsung meluncurkan seri flagship teranyar, dan tiba-tiba saja smartphone Anda yang masih berfungsi sangat baik dan lancar jaya terasa usang. Padahal secara fungsional tak banyak perbedaan signifikan untuk kebutuhan sehari-hari Anda. Namun demi gengsi agar tidak ketinggalan zaman, Anda memaksakan diri membeli yang terbaru, seringkali dengan skema kredit yang membelit. Mengapa kita terjebak? Pemasaran yang agresif, tekanan dari teman-teman yang sudah upgrade, dan keinginan untuk selalu punya yang paling canggih. Ada ketakutan irasional dilabeli miskin atau tidak relevan jika gadget kita tidak yang paling mutakhir. Harga yang sebenarnya, selain potensi jebolan 5 juta sampai 20 juta setiap 2-3 tahun, Anda juga terperangkap dalam siklus konsumsi yang tak ada habisnya. Anda membayar mahar untuk fitur yang mungkin tidak akan pernah Anda gunakan secara maksimal. Sementara nilai gadget lama Anda anjlok drastis. Ini adalah pemborosan sumber daya dan juga uang Anda. Alternatif yang membebaskan? Tunggulah. Tingkatkan gadget Anda hanya jika benar-benar rusak, tidak lagi mendukung pekerjaan Anda, atau performanya tidak lagi mencukupi kebutuhan esensial. Teknologi berkembang pesat.
Namun kebutuhan dasar komunikasi dan produktivitas seringkali sudah dipenuhi oleh perangkat 2-3 tahun lalu. Belajarlah menghargai apa yang Anda miliki daripada selalu mengejar apa yang seharusnya Anda miliki. Hemat 50.000 sampai 20 juta per 2-3 tahun adalah dana yang bisa dialokasikan untuk investasi masa depan atau tabungan darurat. 5. Merek fashion sebagai identity. Menjual diri demi logo. Tas, sepatu, atau jam tangan harus yang branded dengan logo besar yang sengaja terlihat mencolok, seolah-olah merek tersebut adalah perpanjangan dari identitas dan kelas sosial Anda. Harga, urusan kedua. Yang penting, orang tahu Anda mampu. Mengapa kita terjebak? Ini adalah bentuk validasi eksternal paling jelas. Kita ingin dikaitkan dengan kemewahan, kesuksesan, dan status yang diproyeksikan oleh merek-merek ternama. Kita meyakini bahwa dengan mengenakan produk branded, kita akan diperlakukan lebih baik atau dianggap lebih penting. Harga yang sebenarnya, Anda membayar premium bukan untuk kualitas mata, tetapi untuk logo. Sebagian besar uang Anda menguap untuk biaya pemasaran raksasa yang dilakukan brand tersebut, yang ironisnya justru menciptakan kebutuhan artifisial di benak konsumen. Anda kehilangan kesempatan untuk mengembangkan gaya pribadi yang unik dan otentik. Alternatif yang membebaskan. Jelajahi merek lokal berkualitas atau bahkan thrifting, berburu barang bekas layak pakai. Banyak produk lokal menawarkan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dengan harga jauh lebih terjangkau. Thrifting tidak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan dan memungkinkan Anda menemukan barang-barang unik yang mencerminkan kepribadian Anda, bukan sekedar logo. Hemat ratusan ribu hingga jutaan rupiah per item adalah langkah nyata menuju gaya yang otentik dan dompet yang sehat. 4. Mobil status yang membebani. Kunci kemewahan palsu. Memaksakan diri membeli mobil mewah bekas dengan cicilan yang mencekik atau bahkan yang baru, padahal penghasilan masih pas-pasan. Alasan utamanya agar terlihat sukses atau mapan. Padahal biaya maintenance dan bahan bakarnya sangat mahal, menjadi beban finansial harian yang tak terlihat. Mengapa kita terjebak? Mobil seringkali dianggap sebagai simbol status final. Ada tekanan sosial untuk memiliki mobil yang pantas sesuai usia atau pekerjaan. Orang berpikir, kalau sudah dewasa harus punya mobil bagus. Harga yang sebenarnya, mobil adalah lubang hitam finansial. Selain cicilan, ada biaya bensin, pajak tahunan, asuransi servis rutin, hingga biaya tak terduga untuk perbaikan. Jika Anda memaksakan diri, yang ada malah stres, kesulitan menabung, dan mungkin harus memotong pos penting lainnya. Hemat 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulan, bensin dan servis adalah jumlah yang signifikan. Alternatif yang membebaskan. Pilihlah mobil yang irit, reliable, dan sesuai kebutuhan, seperti LCGC atau MPV keluarga. Prioritaskan fungsi sebagai alat transportasi, bukan sebagai altar pemujaan gengsi. Anda akan merasakan ketenangan finansial yang jauh lebih besar dan bisa mengalokasikan dana tersebut untuk investasi yang benar-benar menumbuhkan kekayaan Anda. 3. Pesta dan perayaan yang over the top. Dramaturgi demi pujian. Ulang tahun harus dirayakan di venue yang wah dengan catering mewah, bagi-bagi parcel mewah ke teman kantor, atau bahkan bagi-bagi uang di Instagram. Semuanya demi ucapan selamat, likes, dan komentar-komentar pujian. Mengapa kita terjebak? Ini adalah perwujudan dari keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pengakuan sosial. Kita percaya bahwa semakin megah perayaan, semakin besar pula nilai kita di mata orang lain. Media sosial kembali menjadi pemicu, menciptakan kompetisi tidak sehat dalam merayakan momen penting. Harga yang sebenarnya, selain jutaan rupiah yang menguap dalam semalam, Anda juga mengorbankan esensi jejati dari perayaan. Kebersamaan, rasa syukur, dan cinta tulus. Anda merayakan demi orang lain, bukan demi diri sendiri atau orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Alternatif yang membebaskan. Rayakan dengan sederhana namun berkesan bersama orang-orang terdekat yang benar-benar Anda sayangi. Pesta barbeque di rumah,
Makan malam keluarga yang intim atau liburan singkat bersama pasangan bisa jauh lebih bermakna dan tak terlupakan dibandingkan pesta megah yang impersonal. Ingat, memori yang tulus tidak bisa dibeli dengan uang. Hemat jutaan rupiah per event untuk sesuatu yang lebih berharga, yaitu ketenangan dan kebersamaan sejati. 2. Gengsi naik transportasi umum. Ilusi privasi yang mahal. Kantor Anda dekat dan ada halte Transjakarta, stasiun MRT, atau Trans Jogja tepat di depan rumah. Namun, Anda lebih memilih mencicil motor atau mobil pribadi karena malu disebut naik transportasi umum. Mengapa kita terjebak? Ada stigma sosial yang melekat pada transportasi umum di sebagian kalangan. Dianggap tidak berkelas, tidak nyaman, atau untuk rakyat jelata. Kita mengasosiasikan kendaraan pribadi dengan kemandirian dan status. Harga yang sebenarnya, selain cicilan kendaraan, Anda juga harus menanggung biaya bensin, parkir, maintenance, dan yang terpenting, waktu berharga Anda yang terbuang sia-sia di kemacetan. Waktu yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk beristirahat, belajar, atau berkarya. Hemat 500.000 sampai 1,5 juta rupiah per bulan adalah penghematan yang signifikan. Alternatif yang membebaskan, manfaatkan transportasi umum yang kini semakin modern dan nyaman, atau pertimbangkan untuk nebeng rekan kerja. Selain hemat biaya, Anda juga berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi. Waktu di transportasi umum juga bisa dimanfaatkan untuk membaca buku, mendengarkan podcast, atau bahkan sekedar merenung. Ini adalah pilihan cerdas yang memutus mata rantai gengsi dengan kepraktisan. 1. Memberi hadiah mahal karena takut dibilang pelit. Terjebak dalam tradisi palsu. Ini adalah pengeluaran gengsi nomor 1 yang paling banyak bikin orang tersiksa. Terutama di kondangan atau acara keluarga, Anda merasa terpaksa memberi hadiah jauh di atas kemampuan atau di atas rate yang sewajarnya, cuma supaya wajahnya enak dan tidak dibilang pelit. Mengapa kita terjebak? Tekanan sosial dan keluarga memang sangat kuat di sini. Ada semacam kompetisi tidak tertulis dalam memberi dan ketakutan akan penilaian negatif. Kok cuma segitu? Pelit banget sih. Bisa sangat mengintimidasi. Kita ingin diakui sebagai murah hati atau perada. Harga yang sebenarnya, ini bukan hanya soal uang yang keluar, tapi juga beban emosional. Anda memberi tanpa keikhlasan, dengan perasaan terpaksa, atau bahkan kesal. Ini mengikis kebahagiaan sejati dalam memberi dan menciptakan semacam hutang budi tak terlihat dalam lingkaran sosial. Alternatif yang membebaskan, berilah hadiah yang thoughtful, personal, dan sesuai dengan budget Anda. Ingat, nilai sebuah hadiah tidak selalu diukur dari harganya. Sebuah kartu ucapan tulisan tangan yang tulus, hadiah buatan tangan, atau bahkan bantuan tenaga dan waktu Anda bisa jauh lebih berharga dan meninggalkan kesan mendalam. Belajarlah untuk menetapkan batas dan percaya pada nilai ketulusan Anda. Hadiah yang tulus dan sesuai kemampuan akan jauh lebih dihargai daripada hadiah mahal yang membebani. Hemat ratusan ribu hingga jutaan rupiah per acara. Dan yang lebih penting, bebaskan diri Anda dari beban emosional yang tidak perlu. 2 senjata rahasia melawan gengsi. Membangun kekuatan diri. Setelah kita mengidentifikasi musuh-musuh finansial yang diselubungi gengsi, kini saatnya mempersenjatai diri dengan strategi ampuh. 1. The 24-hour rule. Menjeda gratifikasi instan. Ketika keinginan untuk membeli barang gengsi muncul, entah itu gadget baru, tas branded atau undangan nongkrong di kafe mahal, jangan langsung mengambil keputusan. Tidurkan dulu keinginan itu selama minimal 24 jam. Besoknya, tanyakan lagi pada diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini? Atau hanya ingin karena gengsi atau ikutan tren. Aturan 24 jam ini memberi Anda waktu untuk mendinginkan kepala, berpikir secara rasional, dan memutus siklus pembelian impulsif yang ditenagai oleh emosi sesaat. Seringkali setelah 24 jam, keinginan itu akan mereda, dan Anda menyadari bahwa itu hanyalah godaan sesaat. 2. Hitung dalam satuan jam kerja. Mengukur nilai hidup Anda. Ini adalah cara paling ampuh untuk menyentil alarm realita Anda. Misal, gaji bersih Anda per jam adalah Rp50.000. Jika Anda ingin membeli tas seharga Rp2 juta, maka tas itu setara dengan 40 jam kerja. Rp2 juta
dibagi Rp50.000. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah layak 40 jam dari waktu hidup saya, energi saya, dan keringat saya ditukar dengan sebuah tas yang mungkin dibeli hanya demi gengsi? Perspektif ini mengubah cara Anda melihat uang. Uang bukan hanya angka, tapi representasi dari waktu dan upaya hidup Anda. Apakah Anda rela mengorbankan puluhan atau bahkan ratusan jam untuk sesuatu yang hanya akan memberikan validasi palsu dan sesaat? Kesimpulan, kebebasan sejati dimulai dari keberanian menjadi diri sendiri. Sahabat @jago kelola uang, ingatlah ini baik-baik. Dompet yang aman, tabungan yang bertumbuh, dan kebebasan finansial jangka panjang itu jauh lebih membahagiakan daripada pujian sesaat yang palsu. Kebahagiaan sejati dan rasa percaya diri yang otentik tidak datang dari seberapa mahal barang yang Anda kenakan atau seberapa wah gaya hidup yang Anda pamerkan. Ia datang dari keputusan-keputusan cerdas yang selaras dengan nilai-nilai Anda, dari ketenangan yang lahir karena Anda tahu keuangan Anda dalam kendali, dan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri lepas dari ekspektasi orang lain. Kebebasan finansial itu dimulai dari keberanian buat bilang, "Aku tidak peduli apa kata orang," dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan dan masa depan Anda. Anti gengsi bukanlah tentang menjadi pelit, melainkan tentang menjadi cerdas, strategis, dan otentik. Nah, dari 7 poin pengeluaran gengsi tadi, mana nih yang paling sering bikin kamu kecanduan dan kesandung? Yuk, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Boleh anonimus loh. Sharing pengalaman kita supaya bisa belajar bersama dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan anti gengsi ini. Dan kalau kamu merasa terkait dengan video ini, tandanya kamu harus banget nonton episode 3 kita selanjutnya. Menjadi bukan siapa-siapa itu banyak hemat. Di sana kita akan bahas bagaimana rasanya punya superpower untuk bebas sepenuhnya dari semua tekanan sosial ini dan menikmati hidup yang lebih kaya, bukan hanya uangnya, tapi juga maknanya. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di episode berikutnya.